Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bapak Ibu sekalian di YouTube channel TBSM Lovers Kagrisa. Perkenalkan, saya Agus Sugiarto, Sarjana Pendidikan dari SMK PGRI 1 Surabaya, Jawa Timur. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan atau mereview tentang materi yang saya buat. Mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan atau pemahaman bagi teman-teman peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, yang mana pada di hari ini, yaitu tepat untuk di hari ke-20, untuk materi pembuatan rencana aksi ke-1 atau penyusunan RPP dan perangkatnya, termasuk nanti ada pembuatan LKPD, bahan ajar, kemudian ada instrumen penilaian, media pembelajaran yang mungkin sudah ditentukan dari LPTK UNM Universitas Negeri Makassar. Mungkin saya tidak memaparkan hasil RPP saya, pengerjaan RPP saya dan perangkatnya. Namun paling tidak dari pemaparan ini mudah-mudahan Bapak Ibu lebih nantinya bisa dimudahkan dalam penyusunan ya, termasuk nanti model-model pembelajaran apa sih yang nantinya perlu kita terapkan di ini. Saya ngambil Sekolah Menengah Kejuruan abad 21. Ini implementasi kurikulum 2013 revisi ya Bapak Ibu. Jadi saya memberikan materi ini masih di kurikulum 2013 revisi, sehingga nanti kalau disesuaikan dengan di IKM, instrumen kurikulum merdeka, mungkin ada beberapa hal perbedaan sedikit. Nah, namun untuk kata-kata, terangan itu mungkin ada sedikit perubahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin saya memaparkan untuk materi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian ya. Langsung saja Bapak Ibu, saya mulai. Nah, jadi tujuan pendidikan kejuruan SMK itu salah satunya di sini adalah BMB Bapak Ibu. Apa sih BMB itu? Nah, jadi BMB itu singkatan dari bekerja, kemudian M-nya adalah melanjutkan kuliah, kemudian W-nya adalah wirausaha atau entrepreneur. Jadi di sini ada penggambaran 3 Bapak Ibu, ada young entrepreneur, kemudian ada saya lambangkan adalah dari pendidikan, melanjutkan ke universitas, kemudian bisa juga bekerja, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah perubahan tatanan dunia ya. Ini yang perlu kita menjadi cambuk untuk kita semuanya. Nah, perubahan tatanan dunia ini maksudnya seperti apa? Di sini ada yang namanya era 1.0, ada era 2.0, ada era 3.0, ada era 4.0, bahkan kemudian sekarang nanti kita akan masuk ke arah 5.0. Nah, kalau yang pertama ini munculnya mesin uap generasi pertama, artinya ini teknologi yang pertama ya, munculnya mesin uap generasi yang pertama. Kemudian di era 2.0 ini muncul namanya pembangkit tenaga listrik dan motor bakar. Kemudian di era 3.0 ini muncul ada namanya teknologi elektronika, digital dan internet. Kemudian di era 4.0 ya inilah muncul teknologi superkomputer Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hilangnya jenis pekerjaan lama, maka muncullah jenis pekerjaan yang baru. Maka di sini kita memang dituntut di era abad 21 ini, khususnya di era 4.0, bahkan nanti akan melangkah ke era 5.0 ya. Maka ini harus betul-betul kita antisipasi, atau paling tidak perlu kita siapkan mulai dari dini. Kemudian, nah, apa dampaknya dari era 4.0 gitu loh. Maka di sini nanti akan muncul bergantinya jenis pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah bergantinya jenis pekerjaan, maka akan memunculkan terbukanya lowongan pekerjaan baru. Setelah itu, maka apabila terbukanya lowongan pekerjaan baru,
maka akan butuh namanya kompetensi yang sesuai Bapak Ibu ya. Kompetensi ini baik dari mulai kompetensi skill, hard skill maupun soft skill Bapak Ibu ya. Artinya di sini adalah besar-besaran dalam menunjang sumber daya manusianya yang harus punya namanya kompetensi yang sesuai di situ atau kompetensi yang lebih. Nah, maka dari itu di sistem pendidikan ini harus bagaimana? Maka butuh yang namanya project based kurikulum. Jadi atau kurikulum berbasis proyek ya, atau juga bisa pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi ini memang hal yang nanti dibutuhkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ciri pembelajaran berbasis kompetensi itu apa saja? Maka yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi itu ada karakter dan sikap kerja yang baik Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada pengetahuan kognitif, kemudian ada keterampilan, sehingga itu nantinya kalau di dalam pendidikan kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik dan seorang pengajar, maka butuh yang namanya silabus, RPP, dan job sheet. Nah, ini nanti yang merupakan suatu perangkat pembelajaran yang harus kita susun. Apalagi kita pembelajaran secara inovatif, kita harus benar-benar dituntut menjadi seorang guru yang bisa kreatif ya, untuk menyiapkan segala sesuatunya itu. Nah, berikutnya adalah kita menyusun perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu tampak bengkel di tempat saya Bapak Ibu ya. Perangkat pembelajaran terdiri ada di buku kerja 1, nanti akan ada SKL, ada KI, KE, KD ya. Standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian ada silabus, ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga ada KKM atau sekarang namanya SKM, standar kriteria minimum nilai, itu di buku kerja 1. Kemudian di buku kerja 2 ada kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru, pembiasaan guru, kalender pendidikan, alokasi waktu, program tahunan prota, program semester promes, jurnal agenda guru ya. Kemudian di sini saya lanjutkan lagi. Untuk penekanan kita ada di silabus, RPP, KKM. Di buku kerja 2 ada alokasi waktu. Ini RPE, rencana pekan efektif Bapak Ibu. Kemudian program tahunan, program semester, jurnal agenda guru. Kemudian masuk ke buku kerja 3. Ini ada daftar hadir siswa, daftar nilai, penilaian kepribadian, analisis hasil ulangan, program remedi dan pengayaan, daftar siswa, jadwal mengajar, daya serap, kisi soal, bank soal, analisis butir soal, perbaikan soal ya. Kemudian masuk ke buku kerja 4, ini daftar evaluasi kerja guru dan program tindak lanjut kerja guru. Nah, ini salah satunya ada di buku kerja 3 dan buku kerja 4. Nah, di buku kerja 3 di sini yang saya tandai berwarna merah dan juga ada tambahannya nomor 7 yaitu di jadwal mengajar ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke silabus dan RPP. Nah, hubungan antara silabus, RPP dan job sheet itu apa sih gitu loh. Nah, silabus ya nantinya itu menjadi suatu pedoman kita di dalam suatu kurikulum Bapak Ibu di sekolah kita masing-masing ya, yang mana itu juga sudah tersusun di struktur kurikulum yang sudah disediakan oleh pemerintah antara penggabungan di pengetahuan dan di keterampilan ya, untuk direvisi 2018 itu. Kemudian masuk ke RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya itu kita susun untuk nantinya bisa fokus ke tujuan pembelajaran kita yang ingin dicapai itu apa Bapak Ibu ya. Salah satunya di sini ada secara kognitif atau psikomotorik, pengetahuan atau keterampilan, sehingga nantinya akan memunculkan yang namanya job sheet. Jadi kalau kita sekarang masuk ke IKM, itu job sheet ini sama dengan halnya kayak LKPD, lembar kerja peserta didik, seperti itu. Kalau di silabus itu kalau di IKM sama halnya kayak namanya ATP, alur tujuan pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk RPP sendiri itu masuk ke dalam modul ajar. Nah, nanti di job sheet itu akan muncul namanya rubrik penilaian dan juga instrumen penilaian ya. Ini salah satunya. Nah, kemudian komponen silabus apa saja? Di sini komponen silabusnya ada identitas, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator,
kemudian ada juga materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Ya, ini adalah komponen-komponen silabus begitu. Jadi kalau di komponen RPP, maka yang di poin 5 di tujuan pembelajaran dan di metode itu tidak dimunculkan Bapak Ibu di komponen silabus ya, tapi di komponen RPP itu muncul. Nah, seperti itu ya. Tujuan pembelajaran dan metode seperti itu. Kemudian jadi kalau metode itu contohnya seperti kayak diskusi, bertanya, kemudian kerja kelompok, demonstrasi. Tapi kalau di model pembelajaran yang inovatif itu yang sesuai dengan dapat 21 ya tentunya seperti kayak discovery learning, inquiry learning, kemudian juga PBL, problem based learning berdasarkan masalah, kemudian juga PJBL, project based learning berdasarkan dengan proyek. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian komponen utama silabus dan RPP di sini ada indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, metode, model, kegiatan pembelajaran, penilaian. Kalau pendekatan ini bisa banyak Bapak Ibu, ada satunya adalah pendekatan scientific approach ya. Jadi yang mengatur ke 5M. Apa saja di situ? 5M ada ada mengamati, ada menanya, ada mengumpulkan data, ada mengasosiasi, ada mengkomunikasikan dan mengevaluasi. Ya. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan apa 21 di sini Bapak Ibu ya. Termasuk juga ada pendekatan TIPEC ya. TIPEC di situ ada teknologikal, pedagogikal, konten dan knowledge. Nah, kemudian identitas silabus dan RPP ini salah satunya seperti ini Bapak Ibu, ada sekolah, kelas, semester, tahun pelajaran, prokli atau kompli ya, program kalian, kompetensi kalian, dan kemudian materi pokok ya. Ini identitas silabus dan RPP. Kemudian menentukan materi pokok pembelajaran. Di sini ada namanya KD, kompetensi dasar. Kemudian juga akan masuk ke materi esensial pada KD. Kemudian masuk ke materi pokok. Nah, contoh di sini ada KD menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem persamaan dua variabel, linear, kuadrat, dan kuadrat. Nah, maka di sini foto di materi pokoknya tentang penyelesaian sistem persamaan dua variabel. Seperti Bapak Ibu ya. Yang mana menjelaskan ini masih masuk ke ranah level kognitifnya masih C2 Bapak Ibu ya, 3.1. Kemudian langkah-langkah menyusun silabus RPP. Nah, ini Bapak Ibu harus melakukan namanya analisis. Ada KI, SKLKD, ada KD, kemudian IPK. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi, kemudian TP adalah tujuan pembelajaran ya. Kemudian ada IPK, ada tadi MP, kemudian juga ada 5M tadi yang scientific approach tadi Bapak Ibu. Kemudian dia akan muncullah namanya silabus dan RPP seperti itu. Kemudian ini yang pertama analisis SKL, KI dan KD.